Gak apa-apa, cinta sementara gak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah warahmah, kasih sayang untuk selamanya. Allahumma amin. Ini gambaran cinta karo kasih sayang ini ngeten lho contohnya Mas Dedi. Sampean iki duwe motor. Motor ki gek oleh hadiah meneh, ora tuku. Oleh hadiah saka tuku jajan, ciki napa-napa mawon saka warung iki. Pas dibuka nih kupon berhadiah sepeda motor Ninja. Wow, motor Ninja api larang hadiah dikasih orang gratis, nggak usah mikirin bayar apa-apa, asuran nggak usah. Wow, karena saking senengnya, saking cintanya loh. Tiap hari motor itu dirawat, makainya juga pelan-pelan, nggak digeber-geber. Apalagi setiap hari ya dilapi, setiap hari ya ditumpahi. Seneng jadi cinta loh. Jadi Mas Dedi anggere cinta iki ngono kuwi. Motor lagi motor. Tiap dino dilapi, tiap dino ditumpahi nganggone yo alon-alon ben penak. Iki jenenge motor. Kuwi jenenge sepeda motor. Lah cinta. Lah terus lama kelamaan ya jenenge motor. Suwe-suwe tinggo apa meneh turut ladang karet, apa meneh sing motone jamu tinggo mulung aja. Parah iki. Wis rantene kena asam semut, alas, karo-karuan. Rupane mulai busik, burik, remes mulai, alah, karo-karuan. Terus apa kata istrinya? Mas, kui motor didol wae. Motor rupane wis memang rupa. Apa jare Mas Dedi? Walaupun aku sudah enggak cinta dengan motor ini seperti dulu, motor ini baru, tapi aku masih sayang dengan motor ini. Kenapa? Kalau dijual sayang, motor dikasih, kita enggak berat perjuangannya, tahu-tahu dikasih orang, sayang banget. Nah begitu pula dengan Mbak Widya. Suatu saat mungkin Mbak Widya ya, suatu saat mungkin jenengan Amit niki, iki tak badhe bojomu ya. Suatu saat ki dirimu ya ngono kae lah. Untumu bakal ompong, rambutmu ya bakal putih, ayumu ya mulai sudo. Kuwi Mas Dedi ki alas, koyo niki wis piye lho. Tapi ketika ada orang bilang begini, Dedet, bojomu ki ramah rupa saiki Det. Wes pegatan wae tinggalan wae. Apa kata Mas Dedi? Walaupun cintaku sudah hilang, tapi sayangku akan selamanya. Loh kenapa? Dulu mencari Widya ini jauh. Di simpang penawar sana, itu pun harus melalui beberapa jembatan dan melewati beberapa kuburan. Apalagi di sana di Tritugajaya dicegat oleh seekor gajah yang sangat besar. Perjuanganku lumayan luar biasa. Sampai sana, sampai Sumber Makmur, dihalang oleh petugas jembatan. Terus pokoknya angel. Nyampe Simpang Penawar, dadak nyebrangin delok kanan kiri dhisik. Putihnya ketumbun. Wah, begitu lolos sampai sana, di sana ada Kiai Nawir. Ditanya oleh Kiai Nawir, man robuka? Salah. Man walidika, sopo bapakmu? Pak Lamidi. Arabnya apa nih Simpang Menawar? Wes pokoknya, ngono kalah ceritanya. Saya ini mau nyari Pak Saidi. Nyampe sana ditanya, sopo jenengmu? Dedi. Oh alhamdulillah. Kenapa? Karena Dedi selamat dari ujian. Ada beberapa kawan saya di pesantren namanya bagus-bagus, tapi dapat jodohnya susah. Yang satu namanya Imron, yang satu namanya Toha, yang satu namanya Muhammad Yasin, yang satu namanya Nuh. Begitu mencari pasangan, datang mau melamar, ditanya oleh orang tuanya masing-masing, siapa jenengmu? Muhammad Yasin. Hafal surat Yasin? Boten, ora oleh. Teko meneh sisi toe mbok-mbokan oleh. Siapa jenengmu? Imron. Hafal surat Imron? Boten, ora sida. Nah, sing teko Dedi. Siapa jenengmu? Dedi. Goleki karo Pak Saidi. Ora ning surat Dedi. Akhirnya lulus, jadilah suami Mbak Widya. Sakinah mawaddah warahmah. Pun cukup. Jadi pertahankan cinta sampai akhir hayat, pertahankan mawaddah atau kasih sayang sampai kapanpun. Allahumma amin. Nah terus Mas Dedi, ini resep rumah tangga bahagia itu yang pertama, ya bukan Mas Dedi aja sih, sama ibu-ibu dan bapak-bapak, termasuk Pak siapa itu Pak Roiban juga. Rumah tangga bahagia itu yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Mas Dedi akan merasa bahagia hidup dalam rumah tangga
manakala Mbak Wid ini salihah. Apa itu salihah? Salihah yang pertama menutup aurat seperti ini. Menutup aurat itu terlihat cantik loh. Saya itu membedakan itu bisa. Ada dua wanita sing podo-podo ayune, podo-podo bahenole, podo-podo semangate dalam hidup, podo-podo macae, podo-podo ayune. Yang satu pakai jilbab, yang satu nggak pakai jilbab. Ternyata setelah saya lihat dua-duanya loro-lorone ayu kabeh. Tapi ternyata dilihat dari kacamata agama, ternyata jilbab itu menambah sinar aura. Allahumma nih solehah. Mbak Wid pertahankan menutup auratnya. Yang kedua, istri solehah itu ialah istri yang sering membaca Al-Quran. Bisa baca Al-Quran, Mbak? Iqra piro? Telu. Iqra telu. Ampun tamat Al-Quran. Alhamdulillah. Dibaca itu Al-Quran. Kenapa? Karena supaya suami ini bahagia. Jadi kalau suami bahagia dengan jenengan baca Al-Quran, maka dengan sendirinya walaupun jenengan tanpa mencari kebahagiaan, dari mukjizat Al-Quran jenengan akan bahagia. Kenapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah tanggamu dengan sering membaca Al-Quran. Wis to beda to, omah sing kerep diwacane Al-Quran karo omah sing kerep disetelke musik jaranan, kuwi beda hasilnya. Beda. Jelas beda. Sing bedane napa? Nek Al-Quran niku bahasa Arab, nek jaranan niku bahasa Jawa. Sunda. Satu itu. Kedua, yang ketiga, jadilah seorang ibu itu yang ahli mendidik kepada anak-anaknya. Karena yang namanya bapak itu terkadang jarang di rumah. Ono sing merantau nang Malaysia, nang Bangka, ono sing ndere sedina tekan maghrib, ora bali-bali. Ono juga sing kuli, alas. Jenenge bapak is rakober didik anak. Itu istri yang soleh itu Mbak Widya itu harus pinter-pinter mendidik anak. Caranya jadikan anak-anak itu menjadi orang-orang yang bernuansa Islami. Loh, contohnya Islami pripun? Ketika kecil digajikan di TPA. Kemudian untuk alat permainannya jangan dibiasakan dengan alat-alat permainan hawa dunia. Contohnya, cah cilik-cilik kan zaman saya kan sudah ditukar mobil-mobilan, gitu kan? Mobil-mobilan, terus suwe-suwe yo anake yo mobil. Dulu yo mobil, apa-apa mobil, saya dipikirnya mobil. Kasihlah alat permainan yang sekiranya bernuansa Islami. Tapi ya tidak harus itu juga, campur aduk mboten napa-napa. Nah, terus jangan dibiasakan anak perempuan yang masih kecil itu dibelikan pakaian-pakaian yang serba minim. Mbak Widya ingat ya, besok anakmu itu walaupun cantik, orang-orang pada senang lihatnya, lucu, belikan pakaian yang belajar untuk menutupi aurat. Kenapa? Karena awet cilik dari kecil sudah dipakaikan pakaian yang minim-minim, nanti sampai gede itu anaknya serba minim. Ini betul apa enggak kira-kira batinnya? Betul ini. Tapi kalau dari kecil sudah pakai pakaian muslimah, sampai besar pun muslimah, alhamdulillah. Yang kedua, wa ayyakuna auladuhu abroron. Seneng Mas Dedi, bahagia dan Mbak Widya manakala anak-anaknya itu hidupnya menjadi anak-anak yang soleh, rajin ibadah. Allahumma. Nah, ini anak ini bisa rajin ibadah manakala diteladani oleh kedua orang tuanya. Anakmu itu Mas Dedi besok, anakmu itu akan rajin sholat berjamaah ke masjid atau ke musola manakala bapaknya si jenenge Mas Dedi ya sregep berjamaah. Anaknya sampean ikut sering berangkat ngaji ke TPA manakala ibunya ahli pengajian majelis taklim. Kan begitu Pak ya? Iya, tergantung teladannya. Lah nek Pak Mas Dedi senenge yo keluyuran, gaplean ning pos ronda, apa kuwi jenenge melek-lekan. Yo anake yo melu-melu, nauzubillahi min dzalik. Gak bisa, Pak. Nak mangkat ning langgar. Engko jawab anak zaman saiki apa? Lah bapak wae ning gerdu ngene. Ngono kuwi. Nah, tutup auratmu. Apa kata anaknya kepada ibunya? Lah ibunya tadi biduan sing minim-minim loh.
Jadi biduan nggak masalah, yang penting jangan minim-minim gitu aja. Kan sekarang banyak sih biduan yang bagus-bagus ya. Oke, ini dari Jawa Musik ini biduannya bagus-bagus ini. Ya, auratnya tertutup, alhamdulillah. Nah, gitu. Terus yang berikutnya wa ayyakuna jaruhu atau mukhalatuhu abroron. Hidup dalam rumah tangga bisa menjadi bahagia, senang, sakinah, mawaddah, warahmah, anak soleh-solehah, manakala jenengan bertempat tinggal di lingkungan yang lingkungannya bagus. Awas, hati-hati. Bukan cuma milih jodoh saja yang bagus, bukan cuma milih makanan yang bagus, tapi yang bagus juga adalah memilih tempat tinggal yang sekiranya lingkungan tetangganya itu juga orang bagus-bagus. Mana contohnya orang yang bagus-bagus? Anda menetap di sebuah tempat yang di situ lingkungan kanan kirinya bukan orang tukang mabuk, bukan para pemain judi, bukan orang yang senang maksiat, insya Allah bahagia. Tapi kalau kanan kiri lingkungan semuanya ahli maksiat, nah jenengan nggak tenang. Walaupun rajin sholat, toh nggak tenang. Kenapa? Karena situ setan menggoda, lingkungan juga menggoda. Nanti ketika Anda terperosok ke dalam jurang itu, istri nggak cocok, akhirnya istri njaluk pegat. Naudzubillah min dzalik. Nah, yang terakhir Mas Dedi, Mbak Widya, walaupun rumah Pak Lamidi ini besar, walaupun rumahnya Mbak Saidi juga gede ombo, tapi sebaik-baiknya rumah tangga adalah hendaknya dia punya rumah sendiri, semampunya. Mampu bikin, bikinlah. Gak mampu bikin, belilah. Gak mampu beli, ngontraklah. Gak mampu ngontrak, numpanglah. Gak mampu numpang, nyilihlah. Nyilihlah ya apa? Minjemlah. Gak mampu apa-apa, gawe seko atap belara kayak zaman kumbian. Yang penting punya rumah. Mbah piye carane? Ya kapan? Ya bukan sekarang. Kalau sekarang nikmatilah bulan madumu selama bulan ini Juli ya. Juli tekan tanggal 31 lagi. Berarti sesuai tanggal 1 Agustus ya iso gitu. Nah, kenapa? Karena begini, hidup ini akan berkembang, akan maju, akan sukses manakala kita bisa bertempat tinggal sendiri. Kenapa? Karena telinga kita nyaman. Beda, Mbak Wit. Beda karo sing wong-wong sing biyen-biyen no kae. Jadi satu rumah tangga dengan mertua. Ya pertama enak, kedua disuguhi, ketiga aja ben mama wae sing nyapu. Iya 3 dina ngono kuwi. Harus 3 tahun. Alah, ndung mantung simpang penawar ki getun aku. Alah nyekel sapu ora iso kok nyekel pacul ngono ki lho. Kuwi akan terjadi kuwi di sini. Di rumahnya Pak Lamidi akan terjadi. Oh no, nauzubillah. Aja Pak Lamidi aja. Jadi jare Mbak Wit, Mas aku mendingan wae misah wae omahe yuk. Nah, itu bagus. Tapi ya bukan berarti harus ya. Ini lebih baik. Kalau harus itu enggak. Ternyata banyak juga orang satu rumah dengan mertua ya aman-aman wae nggih. Mboten napa-napa. Ini kalau mampu. Kenapa begini? Ibaratnya pohon pisang tuh lihat. Lihat pohon pisang. Lihat pohon pisang, Mas Dedi ya. Napa niku dapuran wit pisang? Ngertos jenengan dapuran? Dapuran ngapa to? Satu rumpun pohon pisang. Satu rumpun pohon pisang itu ada ibunya, ono pirang-pirang anake, walaupun bapake mbah mlayu ning endi. Kuwi jenenge wit gedang. Nah, wit gedang niku Mas Dedi, Mbak Wit. Ibunya yang di atas, yang di tengah itu dikelilingi oleh anak-anaknya. Itu anak-anaknya nggak akan bisa besar sebelum ibunya mati. Rungono iki. Jadi sampean nggak akan iso sukses saurungnya mertuamu mati. Wis kasare ngono kuwi lah. Jadi nek iso iki ojo ngenteni Pak Lamidi mati. Tapi sampean nah iki wit gedang meneh, kembali ke wit gedang. Jadi sing anak-anakan wit pisang kuwi nek urung mbokne mati kuwi urung iso gede. Nah, carane piye? Carane supaya ibuke tetap sehat, ibuke awet umure, terus anake iso berkembang gede awake. Nah, itu dipisah-pisahkan. Jadi, contohnya ngeten. Anake Mbah Lamidi sing setunggal enten sing teng ulit 6. Anake Mbah Lamidi sing setunggal meleh enten sing Semang Menawar napa Tritunggal Jaya napa terus geser titik lah. Insyaallah mangke
Nah, iki buktine, Mbak sapa iki? Mbak Wiji nama bojomu sapa to? Sapa Kang? Wiji. Mbak Wiji niku nek cara mbiyen Pak Wahidin niku teng mriki terus gandul mertua, ora iso lemu yakin. Begitu beliau hijrah ke unit 6, ternyata di sana banyak orang yang memuliakan beliau, terutama wali santri. Allahumma Mbak Wijine ya lemu, Pak Wahidin ya lemu. Nah, saiki sampean aja mentang-mentang awakmu wis lemu. Wis wit ngene kene wae, awakku wis lemu, aja kuwatir, aja ngono kuwi. Sampean iso wae tambah lemu tapi Mbak Wit tambah cilik. Nah, jadi berpisah, Mbak ya. Terus kapan? Yo aku nggak iso nentokne kapane, kudu kapan, sing penting belajar menabung. Mbak Wit, jadilah istri yang solehah, taat beribadah, tidak sombong dan rajin menabung supaya bisa bikin rumah, kedua-duanya bisa berangkat ziarah ke Mekah Madinah, pulang dari haji bisa ke tuku sawah, amin. Terus iso juga anaknya nambah, amin ya rabbal alamin. Mbon niki kula dipeseni kalian Mbah Yai nawir aja suwe-suwe nek ceramah ning ngarepku. Oh simpang menawar ki atuh melalui tugu gajah. Nah terus jare Mbah Wahidin mau, ini mohon maaf ya Yai Menawir, kula mboten saged nyangoni napa-napa, mboten saged nyangoni duit, sagede namung nyangoni donga. Kuwi aja ngono kuwi. Sampeyan nek krungu Mbah Yai Sirot Akil Sirot diseneni ngomong kuwi. Kiai tukang donga aja disangoni donga. Nek kiai tukang donga kuwi pas disangoni duit. Nah, cocok Mbah Yai. Oh, ditunjuk-tunjuk salah kowe. Ya walaupun aku ki dulurmu loh. Tapi aku mbela Mbah Sepuh. Ngoten niku. Terus dalil yang kedua. Saya ini datang ke sini, Bu. Saya ini datang ke sini karena atas undangan sahabat beliau. Sahabat saya itu beliau, Mbah Wahidin. Jadi kena sing ngundang dene iki utuh Mbah Wahidin koyane ora mangkat aku, Bu. Tapi karena sahabat, soulmate, seperjuangan, selama di tulang bawang sama-sama menjadi dai, alhamdulillah dengan ikhlas lillahi taala saya datang ke sini, enggak mengharap apa-apa, yo enggak ngarep-ngarep jo amplop jo ngeboten. Kenapa? Karena dawuhnya guru saya, "Le, sesuk nek sampean wis petus kok pondok terus dadi penceramah, ojo pisan-pisan ngarep-ngarepe amplop saka wong ngundang, kuwi dosa." Kiai ceramah ngarep-ngarep amplop, ngarep-ngarep duit kuwi dosa. Setuju mboten? Setuju. Nah, dikarenakan ngarep-ngarep amplop ki dosa, tapi ono sing luwih dosa meneh apa? Sing duwe hajat orang ngeyang amplop. Dadi nek dosaku cilik, nek sing duwe hajat orang ngeyang duit, dosane gede. Pun ngoten mawon niki pun siang. Saya berangkat dari rumah ba'da subuh, maka pulang harus ba'da subuh. Nah, subuh iki wareg. Dan saya ini kelihatannya gagah, tapi aslinya saya ini punya penyakit emah. Jadi kalau jam 7 itu harus makan, jam 8 harus makan, jam 9 harus makan, jam 10 harus makan. Nek lewat jam 10 orang mangan, aku pingsan, sopo sing tanggung jawab? Gek Pak Ege Bu Bidan sedang antri pasien, terus aku harus mati ning kene piye? Daripada aku mati ning kene, mendingan sampai di sini perjumpaan saya dengan semuanya. Mohon maaf, semoga saran saya tadi yang terakhir, Mas, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, dua-duanya sama anak-anaknya. Kenapa? Karena ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hati itu akan menjadi lapang dan tenang selama orang itu mau melaksanakan sholat. Siapa orang yang enggak melaksanakan sholat, saya yakin hatinya itu pasti gelap gulita. Naudzubillah min dzalik. Allahumma barik lana fi ahlina wa ilmina wa rizkina wa auladina wa jarina wa dunyana wa ukhrana, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Lamidi dan semua jemaah atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.